Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut video pembelajaran kita. Ya. Yang kita bahas sekarang yaitu knapsack problem. Yang ini kita proses. Ya, knapsack problem ini suatu algoritma, ya, suatu teknik yang mengemukakan gimana caranya kita punya apa ya istilahnya itu, kita punya sumber daya yang terbatas, kita punya modal yang terbatas, atau budget yang terbatas, atau ruang yang sempit yang terbatas, atau waktu yang sebentar, ya, waktu yang terbatas atau apapun itu, ya. Dari hal yang terbatas tersebut kita diharuskan untuk memanfaatkan hal tersebut sebaik-baiknya. Gimana caranya supaya hasilnya optimal, ya. Jadi misalnya saya punya truk, kapasitas truknya itu misalnya 1 ton, tapi saya mesti bawa barang sebanyak 5 barang, ya, 5 barang itu, ya, beratnya beda-beda. Begitu dijumlahkan ternyata kelima barang tersebut beratnya melebihi 1 ton, melebihi kapasitas angkut truk saya. Nah, mau nggak mau kan saya harus harus memilah-milah, ya, memilih dan memilah barang mana aja yang saya angkut, ya. Tiap-tiap barang kan beda-beda. Ada yang bobotnya ringan tapi nilai jualnya tinggi, ada yang seperti itu. Ada juga yang kebalikannya, bobotnya berat, gede, ya, gede ukurannya, tapi nilai value-nya kecil, ya, ada seperti itu. Atau ada yang bobotnya gede, harganya pun gede. Ada yang bobotnya ringan, harganya pun ringan, ada seperti itu. Nah, gimana caranya? Ya, kita pelajari rumusnya supaya dari pilihan-pilihan barang tersebut kita bisa masukkan yang nilainya optimal. Jadi nanti kita peroleh value yang tertinggi, ya. Jadi hampir sama sih kayak optimal on tap, ya. Jadi kalau kalau pedagang tuh dengan budget yang terbatas diperoleh keuntungan yang seoptimal mungkin, ya. Saya menggambarkannya seperti ini kalau knapsack problem, ya. Sekali lagi, kalau cocok dengan saya, sependapat dengan saya, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya dilewat aja, di skip aja. Atau ada yang punya pendapat lain, ya silakan tulis di kolom komentar. Mungkin di lain kesempatan bisa saya pelajari lagi, ya. Kita langsung pelajari aja nih knapsack problem, ya. Ini silakan dibaca, ya, yang halaman berapa nih, halaman 11, silakan dibaca. Saya nggak jelasin panjang-panjang, ya. Nah, ini rumus-rumusnya, ada langkah-langkahnya. Terdapat n objek, ya, berarti n itu banyak objek, ya. Misalnya 3, berarti n-nya itu sama dengan 3, dan seterusnya, ya. Masalahnya ini kan saya yakin teman-teman malas nih baca yang kayak begini nih, ya. Jadi saya rangkum aja nih, apalagi kalau udah ngeliat rumus seperti ini, ya. Ya, oke, ini dulu deh istilah-istilah, ya, istilah penting dalam knapsack problem yang teman-teman, yang kita mesti tahu, ya, istilah-istilah penting. Ada yang namanya M, ya, ada yang namanya variabel M, istilah atau variabel, ya, saya tulis di sini. M ini bisa jadi budget, ya, bisa jadi budget, bisa jadi modal, ya, bisa jadi bisa jadi waktu,
Ya, bisa jadi sumber daya, pokoknya apapun sumber daya yang kita punya, ya. Ini seharusnya di depan nih. Sumber daya yang dimiliki berupa budget, modal, waktu, dan sebagainya. Ya, yang jelas di sini dalam catatan terbatas, ya, jumlahnya terbatas. Kayak tadi saya kasih analogi apa namanya, truk, ya. Truk kan sebesar apapun truknya pasti kapasitasnya ada batasannya, ya, seperti itu. Nggak mungkin nggak ada batasannya lah. Misal truknya segede apapun pasti ada batasannya kapasitasnya, ya. Ini bisa apapun ya bentuknya, ya. M ini M. Berikutnya ada lagi P, ya, ini disebut profit. Ini nilai apa ya, nilai atau value yang akan kita peroleh, yang akan diperoleh, ya. Berarti aslinya profitnya nih nggak ada nih, tapi nanti kalau barang ini terjual atau barang ini kita bawa, kelak kita akan dapat keuntungannya, value-nya, nilai yang akan, makanya saya tulis ini yang akan diperoleh, nilai value yang akan diperoleh. Bisa berupa uang, ya, bisa berupa uang, bisa berupa waktu, bisa berupa jasa, bisa berupa macam-macam, ya, dan sebagainya. Bisa berupa hanya skor atau, ya, hanya angka aja bisa, boleh, ya, itu profit. Berikutnya ada wake. Ya, ini beban yang harus cocoknya ini ya, nilai yang harus dikeluarkan, ya, yang harus dikeluarkan atau yang harus dibayar, ya, sebagai beban, ya. Gini bahasanya weight, ya, artinya berat, beban, ya. Ini sebenarnya nggak cuma, kalau berat kan kilogram, gram, ton, ya. Ini nggak cuma berat bobot aja, nggak. Sama seperti dua variabel di atas ini, ya. Ini bisa uang yang mesti dibayarkan, bisa waktu yang harus dihabiskan, harus dikeluarkan, atau jarak yang harus ditempuh, ya. Terus apa lagi? Atau tenaga yang harus dikeluarkan, ya, dan sebagainya. Jadi kita bahas di sini nggak cuma ini, ya, pemanfaatannya nggak cuma di bobot tas berapa kilogram, nggak, bisa semuanya, bisa banyak, maksudnya bukan bisa semuanya, ya, bisa banyak kita terapkan. Terus ada lagi namanya rasio. Ini ya, perbandingan, ya. Rasio yang dipakai di sini perbandingan antara P profit, ya, atau P berdibanding W. Ya, benar nggak sih? Ntar saya cek dulu, ya, takut salah saya. Ya, kira-kira itulah, ya. Ya, ini variabel-variabel yang mesti kita wajib, kalau mau menguasai algoritma ini wajib kita pahami. Terus lagi ada namanya metode, ada 3 knapsack ini, ada 3, ya. Knapsack ada 3 sub metode, ya. Yang pertama
greedy by profit, ya. GBP, ya, GBP, greedy by profit. Ini artinya apa? Artinya mencari nilai optimal, ya, mencari nilai optimal atau mencari keuntungan atau mencari laba. Pokoknya kita mencari profit lah yang bagus-bagus, ya. Mencari nilai optimal berdasarkan profit, ya. Mencari nilai optimal berdasarkan profit, berdasarkan P, ya, ini berdasarkan P. Makin besar P, ya, makin besar P, makin besar profitnya, makin diprioritaskan. Seperti ini, ya. Di GBP. Yang kedua, GBW. GBW. Ini greedy by weight. Ya, GBW. Nah, ini saya kopas saja, ya, biar cepat. Mencari nilai optimal berdasarkan weight, ya, berdasarkan weight, berdasarkan bebannya, berdasarkan berapa nilai yang harus dibayar, berapa waktu yang harus dikeluarkan, berapa jarak yang mesti ditempuh. Nah, seperti itu. Pokoknya beban lah, ya. Nah, ini W. Makin kecil W, makin diprioritaskan. Ya, kalau yang pertama tadi makin besar, yang P tadi profit, makin diprioritaskan. Kalau ini W, makin kecil W, makin diprioritaskan. Ya, saya harap yang 1, 2 ini udah paham, ya. Berikutnya yang ketiga, yang terakhir adalah GBD, ya, greedy by density. Ini mencari nilai optimal berdasarkan rasio perbandingan. Perbandingan apa? Ya, ini tadi rasio, ya. Perbandingan antara P dibanding W, ya. Perbandingan P dan dibagi W. Makin besar rasio, makin diprioritaskan. Nah, seperti ini. Jadi silahkan ini dipahami baik-baik, di screenshot, ya. Jadi supaya untuk mengerjakan soal dalam bentuk apapun, ya, dalam bentuk apapun, mau itu dalam bentuk berat kilogram, atau dalam bentuk uang rupiah dolar, atau dalam bentuk waktu jam, menit detik, atau dalam bentuk tenaga kuda, atau manpower, atau horsepower, ya. Itu gampang jadinya kalau kita udah paham yang kayak gini, ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh pertama, ya. Saya kasih di sini 2 contoh, ya, 2 contoh. Contoh yang berikutnya di video berikutnya. Yang ini untuk memanage durasi. Di video ini saya kasih contoh pertama aja, yang dari modul, ya. Nah, ini diketahui bahwa kapasitas M-nya, ya, berarti budget kita, berarti kapasitas keseluruhan totalnya cuma bisa bawa 20 kilo, ya, 20 kg. Jumlah barangnya ada 3, ya, N-nya ada 3. Beratnya masing-masing ada, barang pertama 18 kg, barang kedua 15 kg, barang ketiga 10 kg. Profitnya pun beda-beda. Barang pertama yang tadi beratnya 18 kg, ini profitnya kalau misalnya terjual semua, profitnya dia dapat 25. Entah itu 25 emas atau 25 juta atau apapun itu, ya. Berikutnya lagi barang yang kedua 24, barang ketiga 15, ya. Nah, ini rumusnya ini kita udah ngeliat udah liar banget nih kayak gini,
Jadi saya persingkat, ya saya persimpel lah, insya Allah teman-teman bisa lebih paham. Kalau saya kasih simulasi visualnya, kita pelajari simulasi visualnya. Jadi untuk enaknya kita pakai apa ya? Ini ya 20 kg. Jadi kita punya keterbatasan cuma 20 nih. Ya, oke lah. Saya bikin di sini ya. Nah ini greedy by profit dulu ya, kita kerjakan ya. Greedy by profit. Nah ini dulu nih, greedy by profit yang kita kerjakan. Yang pertama, GBP. Langkah-langkahnya ini, ya langkah-langkahnya ini. Tadi apa? M, ini sengaja saya buat tabelnya ya untuk mempermudah kita mempelajarinya ya. Misalnya M tadi apa berapa? 20 ya. 20. Saya kasih ilustrasi apa ya cocoknya. Ntar ya saya mikir dulu ya. Inilah ini. Oke. Misalnya saya juragan SPBU. Nah, saya punya pom bensin nih. Juragan SPBU. Ada 3 barang ya. Sesuai soal di sini ada 3 barang nih. Ada 3 barang. 18, 15, 10 ya. W-nya ya, W. Ya, W. 18 15 10. Profitnya mana tadi sih? Profitnya 25 24 15. 25 24 15. Ya, seperti ini. Nah, kita tinggal tentukan nih SPBU. Kalau SPBU kan berarti jual bahan bakar kan? Ya. Sebagai ilustrasi kita pakai ini aja deh. Ini Pertamax ya, Pertamax per 1000 liter. Nah ini perumpamaan aja ya, perumpamaan aja. Berikutnya yang ini, yang kedua. Ini Pertalite. Nah, Pertalite per 1000 liter. Berikutnya ini Premium. Nggak tahu masih ada nggak tuh Premium ya. Premium per 1000 liter. Ya. Ini 20 ini kita anggaplah saya punya budget 20 juta ya. Anggaplah 20 juta. Harganya ini Pertamax per 1000 liter, anggaplah ya, ini pura-pura aja ya. Jangan diambil serius. Jangan diambil dicocokin dengan realnya ya. Harga 1000 liter Pertamax nggak segini nih ya, jangan seperti itu. Ini cuma buat pembelajaran aja. Harga Pertamax per 1000 liter itu 18 juta ya, kita anggap 18 juta. Terus Pertalite per 1000 liter 15 juta. Premium per 1000 liter 10 juta. Ya. Nah, ini Pertamax yang 1000 liter yang harganya 18 juta, bila terjual semua 1000 liternya ini ya, duit masuk, profitnya masuk 25 juta. Ya, seperti itu. Pertalite pun sama seperti itu. Harganya 1000 liter 15 juta. Kalau terjual semua, kita dapat masuk duit 24 juta. Ya, anggaplah gini. 1000 liter Pertamax 18 juta nih. Ya, 18 juta. Kalau terjual semua yang 1000 liter, duit masuk 25 juta. Jadi keuntungan berapa tuh? Keuntungan 25 kurang 18 ya, keuntungan 7 juta ya, kayak gitulah. Anggap seperti itu ya, kita anggap seperti itu untuk mempermudah kita mempelajari ini. Berikutnya Premium 1000 liter 10 juta harganya. Kalau terjual semua 1000 liter dapat 15 juta ya, berarti untungnya 5 juta ya. 15 kurang 10 seperti itu. Nah, sekarang misalnya soal ceritanya seperti ini. Ada seorang juragan SPBU. Kebetulan di SPBU-nya ada 3 tangki ya, 3 tangki bawah tanah. Ketiga tangki itu kebetulan kosong ya. Dia harus ngisi lah, minimal 1 atau 2 ada isinya lah ya, jangan sampai kosong semua ya.
ketiga tangki itu isinya Pertamax, Pertalite, dan Premium. Jadi harus diisi lah, nggak bisa campur-campur ya. Tangki Pertamax isinya Premium ya, bisa rusak kualitas kualitas bahan bakarnya di dalam nanti. Kebetulan kosong semua itu tangkinya ya, tangkinya kosong semua. Dia mau isi, tapi duitnya dia cuma 20 juta. Lagi ada yang ready, duitnya yang ready 20 juta. Sedangkan harganya, harga totalnya kalau mau diisi semua 1000 liter, kita total aja ya. 18 tambah 15 tambah 10. Ya, 18 juta tambah 15 juta tambah 10 juta. 43 juta. Ya. Kalau duitnya totalnya 43 juta ya. Nah, kalau duitnya si juragan SPBU ini 43 juta lebih, duit yang ready 43 juta lebih, kita nggak usah pakai rumus macam-macam. Ya, kita langsung beli aja semua, langsung borong aja semua ini. 3000 liter. Ya, kalau duitnya 43 juta ke atas. Tapi sayangnya ada keterbatasan, yaitu duitnya hanya 20 juta. Nah, di sini kan mesti muter otak nih, gimana caranya supaya dapat untung yang seoptimal mungkin. Ya, kita pakailah greedy by profit. Ya, greedy by profit. Ini ada langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya. Yang pertama, utamakan yang profitnya lebih besar. Ya, karena sesuai di sini mencari nilai optimal berdasarkan profit. Makin besar P, makin besar profit, makin diprioritaskan. Kita lihat di sini. Di antara ketiga benda ini, ketiga bahan bakar ini, yang profitnya terbesar apa? Ya, yang angkanya terbesar di sini, P-nya terbesar apa? 25 ya. Pertamax. Ya, berarti ini prioritas 1. Ya. Setelah itu mana? Pertalite 24. Ini prioritas 2. Setelah itu, nah ini 15 prioritas 3. Jadi yang kita kerjakan berdasarkan prioritas ya sekarang ya. Prioritas 1. Nah, ini dulu saya tandain nih. Biar jelas nih. Gini deh. Nah, ini prioritas 1. Kita proses dulu yang prioritas 1 ini. Nah, jadi sekarang kita fokus di yang kotak merah ini ya. Yang kotak merah. Berikutnya yang ini udah ya, utamakan yang profitnya lebih besar. Kita udah ketahuan nih prioritasnya. Prioritas 1, 2, 3. Yang kedua, budget dikurangi harga. Budget itu nih yang M ya, yang M dikurangi harga. M kurang W ya. Ini W ya, budget ini. Nah, ini nggak enak nih pakai ini. Nah, ini aja deh. Nah, ya. Ini 18 juta. Ya, budgetnya 20 juta. Budget 20 juta. Dikurangi W harganya. Harga 18 juta. Ya. Jadi begini nih, narasinya seperti ini. Pertamax 1000 liter harganya 18 juta. Modalnya, budgetnya 20 juta. Kira-kira kebeli nggak? Harganya 18 juta, ada harga barang 18 juta. Terus kita punya duit 20 juta, kebeli nggak? Kebeli semua ya. Berarti 1000 liter ini kebeli semua. Ya. Karena kebeli semua aja, kita kurangi M dikurang W. Berarti karena kebeli semua, sisanya berapa? Sisanya sekarang tinggal 2 juta. Seperti ini. Ya, berikutnya tentukan X. Tentukan X. Ya, X ini kita isi apa nih? Nah, beri angka 1 untuk barang yang kebeli semua. Ya.
beri angka 0 untuk barang yang nggak kebeli sama sekali. Jadi kalau nggak kebeli ya kita kasih 0. Atau beri angka pecahan ya sekian per sekian ya seperti itu ya. Beri angka pecahan untuk barang yang kebeli hanya sebagian. Berhubung ini tadi kebeli semua, harganya 18 juta, kita masih punya duit 20 juta, berarti kebeli semua kan? Nah, kita tulis di sini 1. Seperti itu. Kita tulis 1. Sisa duit sekarang 2 juta. Ya. Sekarang kita fokus di ini di prioritas kedua. Fokus di prioritas kedua. Ya. Harga Pertalite per 1000 liter harganya 15 juta. Tapi duit saya sekarang sisa, budget saya, modal saya sisa 2 juta. Nah, kira-kira ada barang 15 juta sebanyak 1000 liter. Duit saya tinggal 2 juta. Kira-kira kebeli semua, kebeli sebagian, atau nggak kebeli sama sekali? Ya. Untuk prioritas kedua ini berarti kebeli sebagian. Nulis sebagiannya gimana? Nulis sebagiannya yaitu kita tulis ini. Sisanya berapa di sini? Sisanya 2 juta. Berarti 2 ya 2 per, nah di sini harganya berapa? Harganya 15. Ya, 2 per 15. Jadi kita tulis ini 2 per 15. Ya, saya ulangi. Mungkin ada pertanyaan, 2 per 15 dari mana? 2-nya dari sisanya. Sisa duit. Sisa modal, sisa budget. 15-nya dari mana? 15-nya dari harganya. Harga barang di prioritas yang kita kerjakan. Ya, 15. Ya, jadi kita tulis aja nih 2 per 15. Berikutnya, karena kebeli sebagian, nah duitnya udah habis dong, ya. Sekarang duitnya 0. Nah, duitnya 0. Ya, prioritas kedua udah selesai. Sekarang kita masuk ke prioritas ketiga. Ya, prioritas ketiga. Ada barang sebanyak 1000 liter harganya 10 juta, yaitu premium. Tapi duit saya 0 rupiah. Udah habis duit saya, budget saya. Nah, X-nya apa nih? Apakah kebeli semua? Apakah nggak kebeli sama sekali? Apakah kebeli sebagian? Ya, berhubung duitnya 0 berarti nggak kebeli sama sekali ya. Tidak terbeli sama sekali. Kita di sini kita tulis 0. Ya, seperti itu. Kita tulis 0. Ini udah. Tentukan X. Ya. Langkah berikutnya yaitu yang keempat, hitung sigma WI dikali XI. Kita bacanya Wixi aja ya, Wixi. Dan sigma PI dikali XI. Kita bacanya Pixi. Wixi dan Pixi kita. Sekarang hitung Wixi dan Pixi. Ya. Nah, X di sini kita ini dulu ya. Kita rekap dulu lah X di sini. Ada 1, 2 per 15 dan 0. Ya. Ada 1, 2 per 15 dan 0. Nah, kita udah rekap nih X-nya. Ya. Nah, sekarang kita hitung Wixi-nya. Wixi. Kita tinggal copy aja nih. Wixi-nya ada 1, 2 per 15 dan 0. Cara ngitungnya gimana? Ini kan X ya. Ini X. X itu turunannya ini XI. Ya, XI udah ada nih 1, 2 per 15 dan 0. Sekarang WI. WI turunan dari mana ya? Kita lihat yang W. Nah, ini. Ya, jadi 1, 2 per 15 dan 0 ini dikali W-nya. W-nya berapa? Nah, ini. 1 dikali 18. 2 per 15 dikali W-nya 15. 0 dikali W-nya 10. Ya, seperti itu. Jadi rumusnya kayak gini. Ini X-nya 1. W-nya berapa? Yang 1 W-nya 18. Kali 18.
seperti ini. Terus tambah. Ya. Berikutnya 2/15, W-nya berapa? W-nya 15. Berarti ini kali 15. Tambah. Nah, 0. Berikutnya 0. Ini 0 dikali W-nya. W-nya berapa? W-nya 10. Ya, kita tulis ini 10 juta. Nah, seperti ini. Terus kita lihat hasilnya. Ini enaknya pakai Excel gini ya. Tinggal tulis rumusnya aja, kasih sama dengan 20. Ya. Ini menandakan apa? Ini menandakan kita punya modal 20 juta. Kita beliin barang. Begitu kita rekap, kita hitung ulang, kita hitung balik, ternyata benar. Punya duit 20 juta dan habis pas 20 juta. Ya. Duitnya habis 20 juta benar. Tidak lebih dan tidak kurang, pas nih. Berarti kalau lebih atau kurang, ya berarti ada masalah tuh. Ya. Berikutnya kita hitung sekarang Pixi. Hitungnya pun sama. Pixi ya. Ini kita copy dulu. Nah, kita copy. Kalau tadi X-nya ya, kalau tadi X-nya ini dikali W, kalau Wixi ya, Wixi ini, yang Wixi X dikali W ya. Sekarang Pixi X ya, X dikali P ya, X dikali P untuk mencari Pixi ya. X-nya sama 1, 2/15 dan 0. Tinggal kita hitung aja. 1 kali 1 X-nya, P-nya berapa? P-nya 25. Berarti 1 kali 25. 1 kali 25. Ditambah. Saya selesaikan dulu ininya. Nah. 2/15. P-nya berapa? P-nya 24. 2/15 kali 24. Kali 24. Nah, berikutnya lagi, yang terakhir. X yang terakhir, yaitu 0. 0 dikali profit. P-nya. P-nya berapa? 15. Nah, 15. Nah, seperti ini perhitungannya. Sekarang kita tinggal hitung otomatis. Ya, kita kasih tanda sama dengan ya, 28,2. Jadi ini profitnya dia dapat mengeluarkan duit 20 juta. Begitu terjual semua yang barang senilai 20 juta itu, duit masuk 28 juta, 28 juta 200 ribu lah ya. Nah, berhubung ini bentuknya uang ya, bentuknya uang, satuannya uang ya. Ini 25, profitnya 25 juta, harganya 18 juta dan seterusnya. Kita tinggal kali aja. Labanya jadi berapa? Labanya Pixi dikurang Wixi ya. Pixi dikurang Wixi berapa? 28,2. Nah, ini nih. Ini aja ya. 28,2 dikurang 20. Nah, ini Pixi dikurang Wixi. Kita hitung otomatis ya. Jadi labanya 8.200.000, 8,2 juta. Seperti itu. Ini kalau kita pakai GBP. Nah, kita pakai GBP seperti itu. Dapat untungnya, modalnya budgetnya 20 juta. Kejual semua, duit balik 28.200.000, berarti labanya, keuntungannya 8,2 juta. Paham ya sampai sini ya? Gampang kok. Ya. Ini udah ketemu nih 8,2 juta. Ya. Greedy by profit oke. Sekarang kita pakai rumus greedy by weight. Ya, greedy by weight. Kita pakai algoritma lain. Greedy by weight. Ya, kita pakai ini GBP udah, sekarang GBW. Nah, ini GBW. Kasusnya sama.
20 juta. Kasusnya sama, barangnya sama, apa segala macamnya sama. Kita copy dulu ya. Nah, sama nih kasusnya. Tapi kita lihat. Kalau greedy by weight, mencari nilai optimal berdasarkan weight beban. Makin kecil weight-nya, makin diprioritaskan. Jadi makin kecil weight-nya, makin diprioritaskan. Kalau sebelumnya GBP, ini makin besar, makin prioritas. Ini makin kecil, makin prioritas. Ya. Langkah-langkahnya, ya. Pertama, utamakan yang harganya atau weight-nya lebih kecil. Ya, sekarang ini weight. Yang kita utamakan mana? Yang kecil, makin diprioritaskan. Yang paling kecil adalah ini, premium 10 juta. Berarti ini prioritas 1. Ya, berikutnya 15 di urutan kedua. Prioritas 2. Terakhir Pertamax prioritas 3. Ya, langkah pertama udah selesai. Berikutnya langkah kedua. Tinggal kita hitung lagi nih. Budget dikurangi harga. Prioritas 1 dulu ya. Prioritas 1. Nah, kita fokus di prioritas 1. Saya mau beli premium 1000 liter. Ya. Saya mau beli premium 1000 liter. Harganya 10 juta. Ya, 10 juta. Sedangkan duit saya, budget saya, modal saya itu 20 juta. Ada barang 10 juta, saya punya duit 20 juta. Kira-kira apa nih X-nya? Kebeli semua, nggak kebeli sama sekali, atau kebeli sebagian? Ya, kebeli semua lah jelas. Duit 10 juta. Duit 20 juta, ada barang 10 juta, ya kebeli semua. Kita tulis ini 1. Karena kebeli semua. Ya, paham ya? Nah, ini udah nih. Prioritas 1 udah. Kita masuk prioritas 2. Ya. Duit saya tadi 20 juta, dikurang 10 juta, jadi sekarang sisa 10 juta. Ya. Prioritas kedua. Pertalite 1000 liter harganya 15 juta. Sedangkan duit saya 10 juta. Ya, duit saya sisa 10 juta. 10 juta sebelumnya udah kepake untuk beli premium. 10 juta. Ya. Nah, X-nya apa? Kebeli semua, nggak kebeli sama sekali, atau kebeli sebagian. Ya. Duit masih ada nih 10 juta. Berarti kebeli sebagian. Nulisnya apa X-nya? Ya, beri angka pecahan untuk barang yang kebeli sebagian. Berapa tadi? Sisa budgetnya berarti 10 per harga barangnya 15. Ya, berarti 10 per 15. Nah, seperti ini. Ya, karena kebeli sebagian. Ya, ini berarti duit saya sekarang sisa 0 rupiah. Sisa 0. Ya, jadi ilustrasinya seperti ini. Ini X ini hitungannya kayak apa ya? Kayak persen. Dari 1000 liter ini terbeli 100%. Kebeli semua. Berarti ini kebeli 1000 liter. Nah, seperti itu ya. Nah, dari Pertalite yang 1000 liter ternyata kebeli hanya 10 per 15-nya. Ya, 10 per 15 dari 1000 liter berapa sih? Kita itu ya. Berapa liter sini sebentar. 10 per 10 kali 1000 ya, bagi 15. Ya, berarti kebeli 666 sekian liter. Seperti itu ilustrasinya ya. Ya, 10 per 15 itu 10 per 15 dari 1000 liter, yaitu 666
sekian liter. Jadi nggak kebeli 1000 liter, nggak. Ya. Berikutnya yang ini, prioritas ketiga. Ada barang Pertamax 1000 liter harganya 18 juta. Duit saya nggak ada, udah habis. Duit saya udah habis. Akhirnya apa? Akhirnya nggak kebeli sama sekali ya. Berarti kita kasih angka 0. Ya, nggak kebeli sama sekali. Artinya di sini apa? Tidak dari 1000 liter kita nggak beli sama sekali ya. Berarti 0 liter kita beli. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang X-nya kita tulis nih X-nya. Hitung ini langkah 3 selesai ya. Sekarang langkah keempat. Hitung Wixi dan Pixi. Kita tentukan dulu X-nya. X-nya di sini 0, 10/15 dan 1. Ya. 0, 10/15 dan 1. Ya. Sekarang kita hitung Wixi-nya, Wixi. Nah, ini kita kopas saja ya. Terus kita ini aja biar langsung cepat. Ya. 0, ya ini 0 dikali W-nya, X-nya 0 dikali W. W-nya berapa? 18. Ya, 18. Ini Wixi ya. Kenapa W? Karena di sini Wixi W sama-sama W. Kalau ini P berarti profit. P sama-sama P. Seperti itu. Ya, 0 dikali 18. Ya, berikutnya 10/15. 10/15. Ini 10/15 X-nya. W-nya berapa? 10/15 dikali W-nya. W-nya yaitu 15. Ya, berarti di sini kita kali 15. Ya. Berikutnya yang terakhir. X-nya 1. Ya, X-nya 1. Ini juga sama, X-nya 1. Dikali W-nya. W-nya berapa? X-nya 1, W-nya 10. Berarti dikali 10. Nah, kira-kira seperti ini formulanya. Terus kita tinggal hitung otomatis. Hasilnya berapa? 20. Ya. 20 tidak lebih dan tidak kurang, pas. Kita keluarin duit 20 juta. Ternyata dihitung-hitung kepake, ya benar 20 juta juga. Ya, dari 20 juta kepake 10 juta. Kepake 10/15 dari 15 juta. Nah, seperti itu aja. Jadi 20 juta. Jadi nggak ada apa istilahnya, nggak ada kecurangan, nggak ada nombok kayak gitu ya. Keluarin 20 juta, direkap 20 juta juga. Sekarang Pixi. Sama ini, kita kopas aja nih. Yang tadi W-nya, sekarang P-nya. Ini saya rapin dulu. Nah, seperti ini. X-nya 0. Di sini 0. P-nya berapa? Kenapa P? Nah, karena di sini P ya, Pixi. P-nya 25. Berarti 0 kali 25. 0 kali 25. Berikutnya 10/15. Di sini 10/15 dikali P. P-nya berapa? P-nya 24. Berarti 10/15 kali 24. Berikutnya 1. X-nya 1 dikali P-nya. P-nya berapa? P-nya 15. P-nya 15. Formulanya udah jadi. Tinggal kita hitung otomatis. Ya. 31. Kita bandingin sama GBP ya, GBP Pixi-nya, profitnya, keuntungannya 20, duit yang masuk
28 juta, 28 juta 200 ribu. Kalau dengan metode GBW, duitnya masuk lebih banyak, 31 juta. Kita keluarin duit 20 juta, terus kita jual lagi barang-barang yang senilai 20 juta itu, duit masuk 31 juta. Jadi kalau kita mau hitung untungnya, ya, kita dapat 11 juta. 31 kurang 20. Di sini berarti 31 kurang 20. Fiksi dikurangi Wiksi, yaitu 11 juta. Ya. Sampai sini paham ya? Kasusnya sama, tapi kita kasih metode perhitungan yang berbeda. Untungnya juga beda, jadi lebih banyak. Nah, jadi kalau teman-teman, kalau kita sebagai pedagang yang waras, pilih mana? Pilih metode mana? Yang untungnya 8,2 juta, apa yang untungnya 11 juta? Ya, seperti itu, tinggal pilih. Ya, saya rasa sih waras semua ya. Yang nonton video ini waras semua. Kita pilih yang 11 juta pasti, metode perhitungannya. Paham ya ini? Greedy by weight. Ya, jadi kalau belum paham, ya silahkan pokoknya diulang videonya. Ditonton perlahan atau speed, kecepatan playnya dilambatin kalau perlu. Ya. Greedy by weight udah ya, beres ya greedy by weight. Selesai. Greedy by weight oke. Ya. Berikutnya yang terakhir, greedy by density. Ya. Density itu artinya bukan destiny ya. Destiny ini suka salah orang tukar-tukar density. Kalau destiny itu takdir. Destiny atau tujuan akhir ya. Kalau density itu apa ya? Kayak kepadatan. Rasio kepadatan 1/berapa kayak gitu aja. Kayak ukuran skala lah, skala ya, density. Kita hitung. Ini mencari nilai optimal berdasarkan rasio perbandingan. Yang dibandingin apa? Rasio perbandingannya apa? Yaitu perbandingan profit dibagi W. Profit dibagi W. Makin besar rasionya, makin diprioritaskan. Kita mulai ya. Pakai kasus yang sama. Sekarang GBD. Nah, ini GBD. Ya, tabelnya kita tambahin satu kolomnya rasio ya untuk ngitung rasionya. Sekarang kita hitung. Ya, sekarang kita hitung kasusnya sama nih, 20 juta. Ya. Saya copy dulu barang-barangnya. Nah, kasusnya sama. Punya duit cuma 20 juta modalnya, budgetnya, tapi harus beli ini semua. Kalau duitnya 43 juta dari total ini, di total ini harganya 43 juta. Ya nggak masalah kalau duitnya 43 juta ke atas, kita nggak usah pakai rumus macam-macam, beli aja langsung semua. Tapi ini kendalanya duit cuma 20 juta. Kita langkah pertama, hitung rasio P dibagi W. Rasio ya, P dibagi W. Berarti profit dibagi W. Ya, kita hitung rasionya dulu. 25 ya dibagi 18. 25 dibagi 18. Hasilnya 1,388 sekian. Berikutnya yang kedua. 24 ya, 24 dibagi 15. Ya, kita hitung di sini. 24 bagi 15. 1,6. Ya, berikutnya ini. 15 dibagi 10. Kita hitung 15 bagi 10. 1,5. Ketemu nih rasionya. Ya, ketemu ada 3 rasio, 1,38 sekian, 1,6, 1,5. Langkah pertama udah saya tandain deh. Langkah pertama nih saya tandain deh. Nah, nih. Berikutnya langkah kedua.
Utamakan yang rasionya lebih besar. Jadi yang rasionya lebih besar itu yang diprioritaskan. Makin besar rasio, makin diprioritaskan. Di antara ketiga ini, yang rasionya terbesar adalah 1,6. Yang ini ya, Pertalite. Berarti Pertalite prioritas pertama. Setelah Pertalite apa? Setelah Pertalite yaitu Premium. Premium ya. Premium. Ini prioritas kedua. Berikutnya yang rasionya paling kecil, nah ini Pertamax, rasionya paling kecil nih. Ini masuk prioritas 3. Ya. Langkah kedua mencari prioritas selesai. Ya, sekarang kita hitung nih. Sekarang kita hitung. Budget dikurangi harga. Budget dikurangi harga. Budget dikurangi harga ya, M dikurangi harga ya, prioritas 1 ya ini ya, Pertalite ya. Nanti kita beli Pertalite ya. Harga Pertalite per 1000 liter ini 15 juta ya. Duitnya 20 juta. Ada barang 15 juta, kita punya duit 20 juta. Kebeli semua dong ya. Kebeli semua berarti kita tulis ini 1 ya, 1 ya, karena terbeli semua. Sekarang M nya berkurang loh, 20 juta kurang 15 juta karena udah kepake ya, 15 juta berarti sisa 5 juta. Sisa 5 juta. Berikutnya prioritas kedua. Prioritas kedua. Harga premium per 1000 liter harganya 10 juta. Sedangkan duit saya sisa 5 juta. Nah, ini X-nya. Ya, X-nya. Apakah kebeli semua? Apakah nggak kebeli sama sekali? Apakah hanya kebeli sebagian? Ya, yang jelas kebeli sebagian. Harganya 10 juta. Kita punya duit 5 juta. Ya, kebeli setengahnya lah, setengahnya ya. Setengahnya berarti di sini kita tulis ya, itu tadi angka pecahan. 5. Ya, di sini 5. 5 per berapa nih? 5 per 10. Ya, 5 per 10. 5-nya dari sisa duitnya, 10-nya dari harga barangnya, harga barang yang sedang diproses ya. Berarti 5 per 10 ya, kira-kira setengahnya lah ini. Ya, sekarang duit saya tinggal 0. Duit tinggal 0. Sekarang prioritas ketiga. Harga Pertamax 1000 liter harganya 18 juta. Ya, harganya 18 juta. Sedangkan duit saya 0 rupiah. Kebeli atau enggak? Atau kebeli sebagian? Ya. Ternyata hanya kebeli ternyata nggak kebeli sama sekali ya, soalnya duitnya udah nggak ada ya. Duitnya udah nggak ada, nggak kebeli sama sekali ya, berarti kita tulis di sini 0. Temu deh. Berarti X-nya sekarang kita ketemu. Nah, ini budget ini udah ya, langkah ketiga udah. Sekarang X-nya nih, X-nya udah ketemu nih, X-nya nih 0, 1, 5 per 10. Kita tulis di sini 0, 1, 5 per 10 ya. 0, 1, 5 per 10. Nah, ini kita ketemu nih. Berarti langkah keempat udah selesai. 0, 1, 5 per 10 kita ketemu. Sekarang langkah kelima, hitung Wixi dan Pixi. Kita kopas aja lagi nih. Kita atur dulu. Nah, seperti ini. Wixi berarti X dikali W-nya. X-nya dikali W-nya. X-nya dikali W-nya.
Ya, kita mulai. X-nya 0. Ini 0. W-nya berapa? W-nya 18. Sini 0, sini 18 dikali 18 kali 18. Berikutnya X-nya 1. Di sini 1. Dikali W-nya, W-nya 15. Ya, berarti di sini 15. 1 kali 15. Berikutnya 5/10. Ini. Di sini X-nya 5/10. Dikali W-nya, W-nya berapa? W-nya ini 10. Ya. Berarti X 5/10 dikali 10. Formulanya udah jadi. Sekarang kita tinggal tulis, hitung otomatis. Nah, 20 juta juga. Ya. Berarti aman nih. Nggak ada permainan nih. Kita ngabisin duit 20 juta, begitu kita rekap, 20 juta juga. Ya. Berarti aman. Berikutnya kita hitung Pixie. Ya, kita hitung Pixie. Sama, kita ambil dari sini juga X-nya. Ya. Atau gini deh, terlalu lama ya kalau gini ya. Saya copy aja deh ini. Ya, tapi angka-angkanya saya ubah. Nolnya 0, 1, 5/15, 5/10 sama. Yang kita ubah ininya. Ini kan masih W nih ya. Kita ganti P. 0 dikali P. Ya, kita nyari Pixie ya. Dikali P. P-nya 25. Kita ganti sini 25. Berikutnya 1. Ini 1 dikali P-nya. P-nya yaitu 24 juta. Ya, kali 24. Berikutnya, nah ini 5/10. 5/10 dikali P-nya. P-nya yaitu 15 juta. Nah, berarti sini dikali 15 juta. Nah, ketemu nih Pixie-nya, Wixie-nya sekian. Pixie-nya baru ketemu sampai rumusnya aja. Sekarang kita hitung otomatis ya, 31,5 ya. Kalau dengan greedy by profit 28,2. Kalau dengan greedy by weight dapat 31. Dengan greedy by density kasusnya sama loh padahal ini. Dapat 31,5. Jadi kalau kita hitung labanya Pixie dikurangi Wixie jadi 11,5 juta. Ya, berarti kira-kira hitungannya kayak gini deh. 31,5 dikurang 20. Ya, berarti kita ngeluarin duit 20 juta untuk beli barang ya. Lalu barang-barang yang seharga 20 juta itu kejual semua, duit masuk 31,5 juta. 31.500.000 ya. Jadi labanya sendiri ini 11,5 juta. GBP 8,2, GBW 11 juta, GBD 11,5 juta. Lebih tinggi lagi dengan rumus, dengan algoritma GBD. Nah, ini udah selesai ya. Hitung. Nah, jadi kalau kita sebagai juragan atau pedagang atau pengusaha yang pikirannya normal, pastilah kita ambil yang untungnya gede ya. Kalau kita ngasal, kita belum tahu rumus ini, ya mungkin bisa jadi kita dapat yang untungnya paling kecil, cuma 8,2. Tapi dengan rumus ini, greedy knapsack problem. Kok ini sih? Nah, ini knapsack problem. Ya, kita bisa tahu cara, teknik supaya untungnya bisa maksimal, bisa optimal. Ya, padahal modalnya sama-sama 20 juta. Barang yang mau dibeli ada 3 sama. Tapi dengan rumus-rumus tertentu kita bisa dapat untung yang optimal. Ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau kita hitung formasinya seperti ini ya. Kita hitung formasinya. Ini kita gedein dulu. Berarti dengan greedy by profit ya,
greedy by profit berarti yang terbeli ya. Berarti kita beli Pertamax 1000 liter kebeli dengan 20 juta. 20 juta beli apa? 20 juta beli. Nah, kalau greedy by profit Pertamax 1000 liter, Pertalite. Nah, 2/15 kali berapa nih? Kali 1000 ya. 2 kali 1000 bagi 15. Ya, kok ini sih. Oh. Bentar ya, ini formatnya. Nah, ini. Berapa nih? Dengan GBP, kalau ini 0 ya, ini jelas nih 0 nih, nggak kebeli sama sekali. Dengan GBP berarti premium kita nggak beli premium. Yang kita beli yaitu Pertamax 1000 liter, Pertalite 133, sekian liter. Ya, keuntungannya 8,2 juta. Berikutnya GBW. Ya, GBW. Kalau dengan rumus GBW, Pertamax kita nggak beli, tapi Pertalite kita beli 666,66 sekian liter dan premium 1000 liter. Dapat untungnya 11 juta. Ya. Berikutnya lagi GBD. Kita hitung nih di sini nih. Pertamax nggak kebeli sama sekali, kita beli 0. Ya. Terus Pertalite saat kita beli full 1000 liter ya, 1000 liter. Premium kita beli per 5/10 dari 1000 liter. Kita kali aja. 5/10 kali 1000. Ya, 500 liter. Ya. Berarti dengan GBD formasinya yaitu Pertamax kita nggak beli, Pertalite kita beli full, premium kita beli setengahnya. Dapat keuntungan 11,5 juta. Ya. Jadi kira-kira itu ya, mudah-mudahan ini rumus ini bermanfaat ya, bisa teman-teman praktekin, apalagi yang kalau di rumahnya buka warung apa ya namanya? Buka warung jual sembako, kan biasa jual beras sekian. Terus jual telur sekian. Terus jual apa lagi? Minyak goreng curah sekian. Nah, itu kan supaya duitnya muter, untungnya gede, bisa pakai rumus ini. Biar untungnya optimal. Ya. Oke, dari saya cukup sekian. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya GBD di antara semua teknik, di antara semua di antara ketiga ini ya. Ini oke nih, selesai nih. Di antara ketiga algoritma ini, yang ketiga metode ini, greedy by density ini yang nilainya paling optimal ya. Ini yang menang nih. Kasih menang. Ya. Untuk GBW dan GBP ya. Kalau kasus ini kebetulan GBW yang lebih tinggi daripada GBP ya. Tapi untuk kasus lain, banyak barangnya, banyak modalnya, harganya apa segala macam, ya belum tentu GBW yang menang ya, belum tentu. Bisa jadi GBP yang menang. Tapi yang jelas mutlak GBD yang, kalau mau langsung ngitung apa namanya,
laba yang optimal ini. Oke, dari saya cukup sekian. Video apa namanya, contoh kedua di video berikutnya ya. Ini pun durasi udah kepanjangan ya. Kalau bermanfaat, like, share, subscribe untuk mendukung channel ini. Kalau ada yang sulit dipahami, silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau ada yang mau gabung grup WhatsApp belajar logika algoritma, ya silahkan request di bawah, nanti saya kasih linknya. Terus apa ya, kalau ada kritik, saran, kritik dan saran yang apa namanya, yang sekiranya bisa memperbaiki kualitas channel ini, ya silakan ditulis di kolom komentar. Atau ada tambahan-tambahan lagi, silakan ketik di kolom komentar. Ya, sekira cukup dari saya. Video ini cukup sekian. Kita bahas lagi di video berikutnya yang contoh kedua, metode greedy contoh kedua. Kita kasih kasus lain. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.